Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Puluhan warga di distrik Bibida, Kabupaten Paniai masih mengungsi karena teror organisasi Papua Merdeka. 3 warga yang hilang di hutan bakau Bintuni akhirnya ditemukan. 600 aparatur sipil negara di Mimika belum menerima surat keputusan pemerintah Kabupaten Mimika. Puluhan warga di distrik Bibida, Kabupaten Paniai hingga saat ini masih mengungsi di balai kampung. Meski situasi sudah aman, namun warga masih takut beraktivitas di rumah dan memilih ke balai kampung. Penjabat Gubernur Papua Tengah Ripka Haluk meminta aparat terus bekerja keras agar situasi di Paniai aman sehingga warga bisa beraktivitas normal. Mekanisme dan teknis termasuk bupati dan bisa kembalikan sesuai dengan permintaan masyarakat. Pengungsi. 14 hari. Hari Jumat, satu minggu. Kalau tidak bicara ya sesuai dengan permintaan masyarakat. Jadi ini tidak harus sekaligus, misalnya masyarakat. Pemprov Papua Tengah dan Satgas Damai Kartens juga menyalurkan bantuan sembako sehingga pengungsi bisa terbantu. Hingga saat ini, aparat gabungan polisi dan tentara masih memburu organisasi Papua Merdeka yang terus melakukan teror penembakan. Terakhir, mereka menembak 1 sopir di Paniai. Arthur melaporkan dari Paniai, Papua Tengah. Tim SAR akhirnya menemukan 3 pencari siput dalam keadaan hidup. Mereka sebelumnya dilaporkan hilang saat mencari siput di hutan bakau, area Lokbon, Kabupaten Teluk Bintuni, pada Jumat lalu. Setelah mendapat laporan, tim SAR menelusuri hutan bakau dan akhirnya pencarian membuahkan hasil. Ketiga pencari siput tersebut, Lince Rumbarar, Aplena Sesa, dan Yulia Kiet. Ketiga orang ini langsung dievakuasi dari lokasi dan diserahkan ke keluarga masing-masing. Kepala Basarnas Manokwari Jeffrey Sabarudin mengatakan ketiga warga Bintuni mengaku tersesat saat mencari siput di hutan bakau selama 2 hari. Potensi SAR yang terlibat yang memang kita dalam pelaksanaan operasi selalu kita melibatkan potensi SAR. Nah, kebetulan kemarin di Posar Bintuni potensi SAR yang ikut terlibat adalah potensi dari TNI AL dan warga masyarakat serta organisasi masyarakat yang ada di sekitar Posar Bintuni. Hari ini memang masih ke hari kedua dan setelah dilakukan evaluasi di hari pertama dari segi pencarian dan juga dikoordinir oleh Kasiop melalui search area dan rencana operasi yang kita susun. Alhamdulillah saat ini, hari ini pada pukul 10.30 pagi tadi, teman-teman Posar Bintuni berhasil menemukan ketiga korban dalam kondisi selamat. Alhamdulillah kami temukan dalam kondisi selamat semuanya. Dan mereka dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar. Memang ada sedikit trauma tetapi tidak berdampak terhadap psikologi dari korban itu sendiri. Saat ditemukan tim SAR, ketiga korban dalam keadaan sehat dan tim SAR menutup operasi pencarian. Edi melaporkan dari Bintuni, Papua Barat. Polres Bovendigul terus gencar memberantas praktek judi online yang belakangan ini marak. Tidak hanya kalangan masyarakat, judi online juga menjangkiti para penegak hukum, termasuk anggota polisi. Kapolres Bovendigul AKBP Komang Budiarta berjanji akan menindak tegas anggotanya jika kedapatan berjudi. Kita peringatkan anggota semua, juga kita sudah dari Reskrim juga kita sudah bentuk
bahwa seluruh personel kita cek email semua. Nah itu. Jadi kalau memang kedapatan ya sesuai dengan aturan main yang berlaku. Itu seperti itu. Diperiksa ada yang ditemukan Pak? Belum ada. Sampai saat ini berapa yang sudah diperiksa belum ada. Belum ada. Kalau di warga masyarakat sini Pak Kapolres seperti apa? Kalau di Boven belum ada selalu itu. Kalau Belum ada laporan. mungkin secara diam-diam mungkin ada yang artinya hasil penelusuran dari pihak belum ada Pak ya? Oh, gitu. Belum ada. Artinya tetap bahwa komitmen Pak Kapolres untuk melakukan pemberantasan judi online Pak ya? Itu perintah itu harus dilaksanakan. Oke. Ia memerintahkan untuk mengecek setiap ponsel polisi dan sejauh ini belum ditemukan ada aplikasi judi online. Muhammad Ridwan melaporkan dari Bovendigul, Papua Selatan. Hingga saat ini ada 600 aparatur sipil negara jalur P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja belum menerima surat keputusan pemerintah Kabupaten Mimika. Pelaksana tugas Bupati Mimika, Johannes Retop mengatakan sudah setahun surat keputusan belum diserahkan sehingga dirinya menargetkan akan tuntas menyerahkan SK jalur P3K akhir Juni. Ada 1.700-an tenaga kesehatan dan kurang lebih ada 500-an tenaga guru. Untuk 1.700 tenaga kesehatan sekarang sudah hampir kurang lebih mau mendekati 1 tahun ini kita masih usahakan SK-nya. Nah saya berharap SK-nya saya sudah perintahkan sama 2 kadis. Bulan ini harus selesai. Kesehatan tidak ada masalah, tenaga kesehatan, tapi di pendidikan kita ada persoalan sedikit di beberapa guru FAK yang katanya itu ada persoalan, tapi kita akan selesaikan. Pokoknya kita target lah dalam waktu yang sangat singkat. Kira-kira kendalanya apa? Kendalanya ya, guru-guru. Jadi ada beberapa guru yang ditempatkan di sekolah ini, tetapi dia punya faknya itu yang sesuai dengan yang di jurusan yang diminta masuknya di sini. Tapi ternyata sudah ada guru di situ katanya. Jadi kami mau evaluasi ulang lagi. Hanya tidak banyak, ada beberapa saja, ada 5 atau 6 orang. Tapi jangan hanya karena 5-6 orang ini menghambat pegawai yang lain. Ratusan pegawai P3K yang belum menerima kontrak, sebagian besar adalah tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Jumlah kasus HIV di Merauke terus meningkat. Data Pusat Reproduksi RSUD Merauke menyebutkan, sejak Januari 2024 ini hingga April tercatat ada 35 kasus HIV baru. HIV ini menjangkiti mulai dari pelajar hingga aparatur sipil negara. Kepala Kantor Satpol PP Merauke, Frans Kamijay, akan berusaha menekan penyebaran HIV di Merauke, khususnya yang menjangkiti ASN. Ia akan menggunakan Perda untuk menindak ASN yang mengunjungi lokalisasi dan tempat beresiko tinggi lainnya. Kalau kita temukan di lapangan ketika kita lakukan pemeriksaan, kalau itu memang betul ASN, kita pasti akan lakukan tindakan tegas. Okay. Kita akan panggil, kita akan periksa, dan kita akan sampaikan kepada pimpinan daerah dalam hal ini Pak Bupati. Apalagi kita temukan di tempat-tempat yang dilarang seperti itu. Kalau yang untuk ASN, minta maaf, kami belum tahu, dan juga mungkin dari dinas kan mungkin mereka juga tidak mau publish kan karena kaitan dengan privasi kan. Tapi kalau kami pada prinsipnya dari Satpol mau mengimbau kepada seluruh warga masyarakat, tidak terkecuali entah itu masyarakat, BNS, ASN maupun TNI Polri, bahwa memang di Kabupaten Merauke ada terjadi peningkatan kasus HIV/AIDS. Oleh sebab itu kita minta pada seluruh warga masyarakat kita tetap waspada, jaga kesehatan, dan jangan melakukan hal-hal yang pada prinsipnya akan merugikan diri kita sendiri. Frans mengingatkan ASN dan semua warga Merauke agar bersama-sama memerangi penyakit menular HIV dengan tidak melakukan seks bebas. Virus HIV menular melalui cairan, salah satunya dengan cara berhubungan seks. Penyakit akan berkembang menjadi AIDS dan menyerang kekebalan tubuh sehingga bisa menyebabkan pasien meninggal dunia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sudah bukan rahasia umum, banyak pedagang beras di Merauke menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan di atas harga eceran tertinggi.
Saat ini pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi untuk beras SPHP Rp13.500 per kilogram. Namun kenyataannya dari pantauan di sejumlah pasar, banyak pedagang dan kios yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi antara Rp14 hingga Rp15.000 per kilogram. Bulog Merauke mengingatkan mitra Bulog agar menjual beras SPHP sesuai harga yang ditetapkan. Jika tidak, Bulog akan menindak para mitra yang melanggar aturan. Jadi memang ada penyesuaian ini karena itu tadi, karena ada penyesuaian harga pembelian pemerintah yang tadinya 9950 naik menjadi 11.000. Jadi memang dari hulu ke hilir sudah diatur sedemikian rupa sehingga petani itu bisa untung dan juga masyarakat konsumen air ini bisa mendapatkan harga yang artinya ini harga masih cukup terjangkau lah. Kalau head ini. Nah, head ini yang kita berlakukan saat ini di Bulog untuk penyaluran beras SPHP. Nah, mitra-mitra yang mengambil SPHP di Bulog harus wajib menjual sesuai HET itu, yaitu sebesar untuk beras medium 13.500 karena SPHP kita menggunakan beras CBP, di mana CBP itu beras medium. Dari sisi pedagangnya sih memang harus ada ada controlling ada controlling dari baik itu dari dinas terkait yang menangani perdagangan. Nah, ini memang harus kita dari pemerintah daerah juga bisa ikut mengontrol supaya pedagang-pedagang ini tidak seenaknya atau semaunya mau menaikkan harga beras atau menjual harga beras di atas HET. Bulog Merauke berharap harga beras medium akan turun karena dalam 2 bulan lagi petani akan mulai panen di Merauke sehingga stok beras bertambah. Bulog bersama pemerintah dan instansi terkait akan terus memantau harga beras SPHP dan beras medium di pasaran agar tidak memberatkan masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kalangan pelajar dan mahasiswa di Merauke juga banyak mengidap HIV. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Pusat Klinik Reproduksi Rumah Sakit Umum Daerah Merauke setiap tahunnya mengirim petugas ke sekolah-sekolah di Merauke untuk mengedukasi pelajar SMP maupun SMA menghindari bahaya HIV. Untuk tahun ajaran baru, RSUD Merauke sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Merauke untuk memberikan penyuluhan ke kalangan pelajar. Saya sudah sampaikan data ini ke Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke. Kita sudah koordinasi sebetulnya. Kita itu sebetulnya ada perda ya, peraturan daerah yang memuat tentang ekstrakurikuler, ekstrakurikulernya pelajaran IMS, HIV, dan kesehatan reproduksi. Nah, kita mau merencanakan ke depannya ekstrakurikuler tersebut akan kita laksanakan lagi di Kabupaten Merauke. Mungkin itu. Dan juga biasanya kita setiap tahun pada waktu MOS ya, atau mereka baru mau masuk ya biasanya ya, itu kita dari Dinas Kesehatan ada sosialisasi tentang IMS, HIV, dan Kespro. Tapi itu saja mungkin tidak cukup ya, kalau setahun hanya 1 kali saja ya. Tapi memang harus continue dok. Ya, dan juga kita rencana juga kalau ada dana itu kita akan membentuk juga Kompas ya di sekolah ya. Komisi Penanggulangan AIDS tingkat sekolah. Hanya saja, penyuluhan tentang HIV dan seks bebas hanya 1 kali, sehingga kurang efektif untuk memberikan edukasi kepada siswa. Pusat Klinik Reproduksi RSUD Merauke berencana akan membentuk komite penanggulangan HIV di sekolah untuk memaksimalkan penanggulangan HIV dan AIDS. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Direktorat Narkoba Polda Papua Barat menggelar bakti sosial di Rumah Ibadah GKI Shalom, Andai, Manokwari. Bakti sosial ini menyambut ulang tahun ke-78 Bayangkara. Dalam kegiatan ini, Dir Narkoba Polda Papua Barat memberikan paket sembako, kipas angin, serta aksi penanaman pohon di lingkungan rumah ibadah. Cuma doa dan harapan kami Tuhan Yesus memberkati dalam semua tugas tanggung jawab Spirit of Food Bayangkara
1 Juli 2024 yang ke-78. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Jemaat Shalom Ambala. Kegiatan bakti religi dan pemberian bantuan sosial ini berkaitan dalam rangkaian peringatan atau perayaan Hari Bayangkara yang ke-78. Jadi terkandung maksud kita nih dalam pelaksanaan tugas nanti ke depan kita memang perlu mendapat dukungan dari masyarakat, termasuk juga dari tokoh-tokoh agama, gereja, apalagi di Papua ini tokoh-tokoh agama ini sangat karismatik, ya. Itu sangat mendominasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, sehingga perlu juga kita berkoordinasi sekaligus juga memberikan bantuan sosial kepada para jemaat yang membutuhkan. Polda Papua Barat juga berharap seluruh anggota masyarakat di Papua Barat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyam.